bagaimana dia bisa mengatasi masalah hanya dengan senyuman. Ini tentang Anara yang menghadapi masalah dilalui dengan senyuman ikhlas. Bodoh banget kamu, nilai ulangan coba dapat 90. Anara janji ya, besok-besok Anara bakal usahain buat nilai yang sempurna. Hari ini, Anara merasa tidak bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Akan tetapi, rasa tidak semangat itu luntur, tergantikan oleh senyuman Anara. Ia yakin bahwa suatu saat, ayahnya pasti akan menyayanginya dan menganggapnya ada. Di dalam pikiran Anara, ia sangat ingin mengetahui bagaimana wajah ibunya. Karena selama ini, ayahnya tidak memberitahu foto ibunya. Saat tiba di sekolah, ia tidak sengaja bertuburkan dengan seorang siswa laki-laki yang jika dilihat-lihat, tampan. Sorry, gua nggak sengaja. Iya nggak apa-apa, harusnya aku yang minta maaf. Tadi aku nggak lihat ada orang yang lewat. Loh, Anara? Biaksa, ini kamu? Masih ingat aku, Ra? Masih? Dari kapan kamu pindah ke sini? Terus masuk kelas apa? Baru kemarin. Mama nyariin kamu, katanya kangen. Kata Capsek 11 MIPA 1. Mau bareng nggak, Ra? Aku nggak tahu kelasnya. Sebelum Anara dan Abiaksa memasuki kelas, tiba-tiba ada seorang guru yang memanggil Anara. Anara! Saya, Miss. Ada apa ya? Saya mau memberitahu beberapa minggu lagi akan ada Olimpiade Sains Nasional. Kalau kamu mau ikut, harap hubungi saya ya. Saya mau ikut Olimpiadenya, Bu. Baik, kalau gitu saya pergi dulu. Loh, Ra, kamu sering ikut Olimpiade? Kayaknya antusias banget mau ikut. Sebenarnya aku juga sering ikut, tapi kadang juga nggak dapet juara. Aku berharap banget, semoga kali ini bisa juara. Mau belajar bareng buat Olimpiade? Aku juga pernah ikut. Barangkali kamu ada materi yang gak ngerti. Mau? Nanti atur waktu aja. Ya udah, kita atur jadwal nanti. Saat ini, Anara sedang berada di taman belakang sekolah bersama Abiaksa. Anara terlihat belajar dengan sangat serius untuk persiapan Olimpiadenya. Ra, serius banget belajarnya. Kalau ada yang gak paham, tanya aja ke aku. Aku mau ngebanggain ayah, biar ayah bangga punya anak kayak aku. Ingat waktu kalau belajar, jangan sampai sakit, Ra. Hari ini adalah hari Anara akan melaksanakan Olimpiade. Dari awal, ia berdoa dan meminta agar ia dapat mencapai apa yang ia inginkan. Semangat, Ra. Aku tahu kamu bisa juara. Apapun hasilnya, nanti yang penting kamu udah usaha. Iya, Bi. Aku pasti semangat kok. Doain ya, semoga aku bisa jadi juara. Fighting. Kalau kamu menang, nanti aku kasih hadiah. Bener ya, awas kalau bohong. Berkat kegigihan Anara belajar untuk Olimpiade, ia berhasil mendapatkan juara pertama. Siang malam ia membaca buku, mengerjakan beribu-ribu latihan soal. Akhirnya membuahkan hasil yang membuat dirinya merasa bangga. Biasa, aku menang. Tingkatin lagi kalau gitu. Aku ikut seneng kamu bisa menang. Sesuai janji aku, ini hadiah buat kamu. Kayak kamu bunganya, indah. Anara kembali ke rumahnya untuk memberitahu ayah bahwa ia berhasil mendapatkan juara Olimpiade. Kini ayahnya berada di ruang tamu. Sebenarnya Anara sedikit takut, karena sejatinya ayahnya ini sangat kasar dan cepat marah bila berhadapan dengan Anara. Dengan gugup, Anara pun menuju ruang tamu. Ayah,
Ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Cih, saya tidak peduli walaupun kamu mau menang olimpiade apapun, itu tidak akan merubah sikap saya ke kamu. Baru menang olimpiade aja bangga. Nggak apa-apa. Nanti usaha lagi biar ayah bangga. Anara dan Abiaksa sedang berjalan keluar kelas karena jam pelajaran hari ini sudah selesai. Rasa lelah yang sudah mendekati raga mereka. Gimana tanggapan ayah kamu saat kamu berhasil menjuarai olimpiade, Ra? Ayah aku terlihat biasa aja. Tapi tenang, mungkin ayah lagi banyak pikiran, makanya biasa aja. Aku tahu, Ra. Ayah kamu masih sama kan kayak dulu. Gak nganggep kamu ada. Aku cuman bisa ngasih semangat buat kamu. Jangan pernah nyerah sama keadaan. Masih ada aku yang bakal melindungi kamu. Makasih ya Biaksa, dari dulu kamu gak berubah. Selalu ngasih aku semangat, selalu jadi support sistemku. Aku bersyukur bisa bertemu kamu. Abiaksa dan Anara menuju ke halte untuk menunggu kendaraan yang dapat ditumpangi mereka untuk pulang. Di saat kedua orang tersebut sedang bercanda ria, tiba-tiba dari kejauhan ada mobil yang melaju dengan kencang. Abiaksa masih tidak menyadari jika mobil tersebut tertuju ke arahnya. Anara yang menyadari hal tersebut langsung mendorong Abiaksa. Biaksa, awas! Bukan Abiaksa yang tertabrak. Anara tidak sempat menghindar. Ia tertabrak. Kepala gadis itu mengucurkan darah dengan deras. Abiaksa dengan cekat langsung bangkit menghampiri Anara dengan menaruh kepala Anara di pangkuannya. Beberapa orang yang melihat kejadian tersebut menghampiri keduanya dan segera menolong Abiaksa untuk membawa Anara menuju ke rumah sakit terdekat. Kini, Abiaksa dan Anara sudah berada di rumah sakit. Anara, bangun, Ra. Jangan tutup mata kamu. Biaksa, sakit kepalaku. Sebentar lagi nggak sakit, Ra. Aku mohon bertahan. Dokter yang menangani Anara menyampaikan bahwa keadaan Anara sedang kritis. Abiaksa yang mendengar hal tersebut dilanda panik. Hatinya hancur melihat orang yang ia cintai dan ia sayangi terbaring lemah tak berdaya di bankar rumah sakit. Ya, Abiaksa sedari awal mereka bertemu, Abiaksa sudah menyimpan rasa kepada Anara. Abiaksa memasuki ruang rawat Anara. Ia ingin sekali menangis. Ia lemah, harus melihat Anara dengan keadaan seperti ini. Bangun, Ra. Kamu harus kuat. Banyak orang yang sayang sama kamu. Ra, kamu harus tahu kalau aku Abiaksa Laksamana sayang dan cinta sama Anara Arselia. Tak lama kemudian, Abiaksa disuruh dokter agar menelpon salah satu anggota keluarga Anara. Ia sebenarnya sangat malas untuk menelpon ayah Anara. Ayah Anara datang dengan raut wajah tidak bisa diartikan. Sebenarnya ia sangat panik melihat anaknya terbaring di bankar rumah sakit. Saat berada di rumah untuk mencari dokumen kantor, ayah Anara menemukan surat yang ditulis oleh mendiang istrinya. Surat tersebut berisi, "Untuk suamiku, jika suatu saat aku melahirkan, lalu nyawaku tidak tertolong, jangan salahkan anak kita atas kematianku. Sayangilah anak kita." Abiaksa yang melihat ayah Anara datang pun, ia tidak berbicara apa-apa. Ia tahu jika ayah Anara tidak pernah menganggap Anara. Untuk apa Om datang di sini? Saya ingin melihat keadaan istri saya. Bukannya Om tidak pernah peduli pada Anara. Maafkan saya sekarang saya sadar bahwa Anara, anak saya, dia pantas untuk mendapatkan kasih sayang saya. Lain dengan perdebatan Abiaksa dan juga ayah Anara, tubuh Anara tiba-tiba kejang-kejang. Alat pernafasan yang dipasangkan oleh dokter tanpa sadar lepas. Abiaksa yang melihat kejadian tersebut langsung memanggil dokter. Maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak dapat menolong Anara. Anara sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Abiaksa yang mendengar hal tersebut lemas. Ia tidak sanggup untuk melihat hal itu.
Ia masih tidak percaya bahwa Anara telah tiada. Abiaksa menangis dan langsung memasuki ruang rawat Anara. Ra, bangun sekarang. Lihat Ra, ayah kamu datang mau ngeliat kamu. Ayah kamu udah peduli sama kamu. Ayah kamu menyesal Ra. Keinginan kamu terkabul Ra. Ayah kamu udah menyayangi kamu. Aku di mana? Nara, kamu masih hidup. Abiaksa tidak menyangka. Ia terharu orang yang ia cintai akhirnya kembali lagi. Ayah Anara memasuki ruang rawat Anara. Ia bersyukur setidaknya putrinya masih hidup. Jujur, ayah Anara tidak bisa dipungkiri saat dokter mengatakan Anara sudah tiada. Dirinya menyesal tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Anara. Ayah, Jadi pertama itu sebelah sini deh. Curhat pada kamu. Ya ini Sama kamu. jangan sampai besok asal parkir nanti kesulitan. salah papa. Justru Anara yang harus minta maaf. Maaf, belum bisa jadi anak yang ayah inginkan. Usaha Anara selama ini membuahkan hasil. Ayah Anara telah menyayangi Anara. Setiap masalah yang ada pada hidup Anara, ia hadapi dengan senyuman. Tidak lupa semangat yang Abiaksa berikan pada Anara, mampu membuat Anara bersemangat. Ia bersyukur. Masalah yang dari dulu ia hadapi dengan senyuman, sekarang masalah tersebut akhirnya telah terselesaikan.